Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Abdurrahman Hakim nomor 13 Subang, 104,9 MKFM Subang, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat MK, kembali lagi bersama saya Dr. Lisa dalam program Mari Mengaji. Saya akan menemani sahabat MK 1 jam ke depan bertepatan di tanggal 21 Januari 2021. Alhamdulillah sahabat MK, pada malam hari ini kita juga ditemani bersama Ustadz Muhammad. Insya Allah kita pada malam hari ini akan belajar seperti biasa, belajar tajwid dan juga tahsin. Jadi kita langsung saja kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah sehat, walafiat. Alhamdulillah. Ini Ustadz, sekarang mau tilawah surat apa Ustadz? Sekarang kita masih di juz 29 surah Al-Qalam. Oke baik Ustadz, kita langsung saja Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, warattilil Qur'ana tartila. Para pendengar MKFM, dalam program Mari Mengaji ini, dan juga penyiar Teh Firda yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pada maghrib kali ini, malam hari ini, kita akan melanjutkan tadarus kita, tilawah kita, yaitu masih di surah Al-Qalam yang artinya pena, di juz 29, tepatnya ayat yang ke-45. Kemarin kita sudah berada di ayat 44, dan hari ini mudah-mudahan sampai ayat ke terakhir 52. Para pendengar setia MKFM 104,9 Radio Manajemen Kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pentingnya belajar Al-Quran adalah nanti sampai mana kita bisa terus menerus melafalkan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selalu berinteraksi dengan surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita berinteraksi tentang ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ini sebagai petunjuk. Bisa dibuka, yaitu surah Al-Qalam ayat yang ke-45. Kemudian kita akan telaah dari sisi tajwidnya ataupun tahsinnya, kemudian dicontohkan dan bisa diulangi di rumah masing-masing, membuka mushafnya. Kalau sudah dibuka, mari kita akan langsung mengaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa umli lahum inna kaydi matin am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum laula an tadarakahu ni'matum min rabbihi lanubitha bil 'ara'i wa huwa madhmum فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Sadaqallahul Azim. Para pendengar setia KFM, di sini kita akan menemukan berbagai macam rambu-rambu Al-Quran. Jadi tidak boleh kita sembarangan kemudian seenaknya untuk apa? Untuk membaca Al-Quran ini. Bagaimana kita akan menikmati bacaan Al-Quran, tetapi bacaannya sendiri kita tidak benar-benar menghayatinya, tajwidnya seenaknya, yang penting beres 30 juz. Tidak seperti itu. Untuk menikmatinya maka ada komponen atau fun dalam pelajaran ilmu tajwid. Maka dari itu di surah Al-Qalam ini kita akan sekali banyak menemukan hal tersebut. Di ayat 45 kalau kita review sebelumnya kita telah menjelaskan, telah belajar hukum bacaan ahkamun nun wa tanwin. Kemudian kita telah belajar juga idgham yang termasuk ahkamun nun as-sakinah wa tanwin. Idghamnya idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Kemudian kita pun belajar dari mad asli. Mad asli setelah selesai atau mad tabi'i yang panjangnya 2 harokat. Kemudian mad far'inya kita masuk. Salah satunya adalah mad arid disukun. Maka di sini selalu kita tekankan belajar istiqomah untuk 2 harokat. Bagaimana caranya? Ketika menemukan yang panjangnya 2 harokat harus 2 harokat. Mau itu fathah berdiri, karena sebagian orang tidak tahu apa itu fathah berdiri. Apakah fathah berdiri itu nantinya akan panjang seperti alif yang berdiri atau enggak? Oh ternyata ini mah apa ini, mungkin hanya tambahan harokat dan tidak perlu dibaca panjang. Mungkin ada yang seperti itu. Padahal panjangnya harus 2 harokat. Kita langsung saja akan contohkan di ayat 45 apa saja yang akan kita temukan. Wa umli lahum, kita sudah belajar kemarin izhar syafawi. Wa umli lahum langsung ketemu 2. Wa umli lahum, ada mim, hukum mim izhar syafawi, tidak boleh kita tahan. Wa umli lahum, kalau kita membacanya wa umli lahum itu keliru. Yang tepat adalah wa umli lahum kalau di waqafin wa umli lahum. Tapi kalau mau diwasal sampai akhir wa umli lahum inna kaidi matin. Nah seperti itu.
Jadi tidak boleh ditahan. Dan huruf mimnya harus jelas. Wa umli, bahwasanya ada mim mati di situ. Seperti halnya idhar halqi, nunnya harus jelas dan mimnya juga ini di sini harus jelas. Maka cara membacanya wa umli lahum. Nah, perlu diketahui ketika para para pendengar atau para qori yang suka membaca Al-Quran terlalu cepat, terkadang wa-nya serasa hilang akhirnya. Kenapa? Karena terlalu cepat atau ayat huruf-huruf di awal itu terkadang tidak terdengar, seolah-olah tidak ada, padahal ada. Maka huruf waw yang di awal ini harus terdengar jelas. Wa umli lahum. Nah, seperti itu. Yang kedua, pasti kita akan menemukan huruf atau tajwid mad tabi'i. Pasti di setiap yang kita baca selalu ada mad tabi'i yang harus panjangnya 2 harakat. Apa di sini? Yaitu ya mati sebelumnya kasroh. Bagaimana cara membacanya? Kita sudah pelajari. Ada, kalau bisa pelajarilah ayunan. Wa umli lahum, wa umli lahum. Kalaupun susah, kemarin kita sudah pelajari, ya udah datar saja. Tetapi dirasa itu dua ketukan 2 harakat. Wa umli lahum, tidak boleh kepanjangan. Wa umli lahum. Makanya dulu kita pernah pelajari, jangan fokus terhadap langgam. Langgam itu nomor sekian, tetapi fokuslah kepada tajwidnya, bagaimana cara membacanya. Maka jangan terlalu fokus pada lagunya, tapi cobalah fokus terhadap bagaimana cara membaca yang benar. Maka cara membacanya wa umli lahum. Nah, seperti itu. Ya ayun aja. Nah, itu teorinya lebih memudahkan. Wa umli lahum inna. Nah, ini kita ketemu dengan gunnah. Gunnah musyaddad namanya. Gunnah ini hurufnya ada 2, yaitu nun dan mim bertasydid. Entah itu nanti, dan ini harus harus hidup semuanya, dan yang sebelumnya itu mau kasroh ataupun mau domah ataupun mau fathah. Seperti ini kan kasroh sebelumnya, hurufnya inna, ada alif kasroh. Inna, cara membacanya ditahan 2 harakat. Nanti ada idgham bi gunnah, idgham bi gunnah, kemudian ada ikhfa, kemudian ada iklab. Nah, ini minimal kita tahan. Cara membacanya berapa harakat? 2 harakat. Cara membacanya inna. Jangan terlalu ngebut. Inna. Nah, ini kurang pas dan kurang sempurna membaca gunnah musyaddadnya. Sekali lagi, gunnah musyaddad itu hurufnya ada 2, nun dan mim yang bertasydid. Cara membacanya ditahan 2 harakat minimal. Inna. Kemudian kaidi. Nah, kita menemukan lagi mad layin. Mad layin itu adalah ya mati sebelumnya ada ya mati dan waw mati sebelumnya ada fathah, ada huruf yang berharokat fathah, dan cara membacanya sangat lembut. Kai au. Nah, di sini kai inna kaidi matin. Nah, kemudian di inna pun terkadang kan kita membaca di awal ayat atau awal huruf itu digusur kalau bahasa Sunda. Seperti ini. Nah, ini kan salah. Seperti misalnya di juz amma, innalil muttaqina mafaza. Nah, i-nya itu di awal digusur. Harusnya langsung aja, tidak perlu ada panjang di huruf alifnya. Kalau seolah-olah kan ada ya matinya. Harusnya membacanya inna. Seperti halnya iyyaka. Maka kita baca di sini
Inna kaidi matin. Nah, di kaidi pun ini menemukan lagi mantubihi. Kita review kembali bahwa mantubihi itu ada berapa hurufnya? Ada 3. Yang pertama alif mati sebelumnya fathah, kemudian ada ya mati sebelumnya kasrah, kemudian yang terakhir waw mati sebelumnya dhammah. Dan panjangnya 2 harakat. Cukup 2 harakat. Inna kaidi matin. Nah, ini yang dinamakan dengan mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun adalah mad tabi'i, tapi dia berada di akhir ayat atau akhir kalimat. Berapa harakat membacanya? Cukup kita membacanya 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat pun boleh. Kemudian satu ayat lagi. Ya. Maaf. Jadi sahabat MK, bagi sahabat MK ini langsung bergabung tilawah bersama Ustaz Mahadi, bisa langsung telepon kami di 02604244 atau sahabat MK bisa mengirimkan rekaman tilawahnya melalui WhatsApp kami di 0811234149. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia. Sekali lagi sahabat MK bisa langsung bergabung tilawah bersama kami melalui telepon kami di 02604244 atau sahabat MK bisa mengirimkan rekaman tilawahnya melalui WhatsApp kami di 0811234149. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia. Saya Yuda Khairunisa akan kembali setelah informasi berikut ini, tetap di 104,9 MKFM Subang, Inspirasi Keluarga Indonesia. Waktu itu nggak kelihatan. Bulan kemarin. Emang kemarin sih biasa ngisi kalau nggak mau ngaji di siang. Oh, siang. Iya, sekarang siang. Tapi sih emang bagus-bagus sekarang aja pergantian jadwal. Biasanya kalau mau ngaji suka sama Ustaz Khalid biasanya. Kalau sebelum-sebelumnya sahabat MK, tiada sesuatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat MK, tentu kita ingin anak-anak kita dapat menempuh pendidikan formal disandingkan dengan pendidikan agama agar tidak hanya cerdas akalnya tapi baik juga imannya. Al-Huwa sekolah yang memiliki konsep boarding school memiliki 4 unit pendidikan formal, TKIT, SDIT, SMPIT, dan SMAIT. Selain fasilitas pendidikan akademik formal berbasis Kemendikbud, Al-Huwa Boarding School juga memberikan fasilitas pendidikan non-formal atau keagamaan seperti tahfidz Quran, penerapan akhlakul karimah, serta menerapkan pembiasaan menggunakan bahasa Arab dan Inggris untuk peserta didik. Sahabat MK, saat ini Al-Huwa Boarding School yang berlokasi di Jalan Terusan Kaum, Kecamatan Pagaden, Subang, sedang membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022 untuk gelombang pertama dibuka hingga akhir bulan Februari 2021. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi di 089675716250. Sekali lagi sahabat MK bisa menghubungi di 089675716250 atas nama Ustaz Farid.
Segera daftarkan putra-putri Anda bentuk generasi berakhlak karimah bersama Al-Umar Boarding School Subang. Gue juga sebagai guru tahfidz di sana. Sekarang santrinya ada berapa kan di sana? Kalau sama akhwatnya jumlahnya ada 500-an. Oh, berarti pesantren besar dong. Udah lama jadi penyiar. Masih baru balik kemarin aja pas bulan September. Oh, pas ini, pas buka ya, sama dengan yang lain. Iya, sama. .9 MKFM Subang, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kembali lagi bersama saya dalam program Mari Mengaji. Alhamdulillah sahabat MK, tadi kita sudah tilawah di surat Al-Qalam ayat ke-45. Kita akan lanjutkan kembali di ayat ke-46 di surat Al-Qalam, surat ke-68 dari juz 29. Bagi sahabat MK yang ingin langsung bergabung tilawah bersama kami, bisa memberi telepon di 02604244 atau sahabat MK bisa mengirimkan rekaman tilawahnya melalui WhatsApp kami di 0811234149. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia. Sekali lagi sahabat MK bisa langsung bergabung tilawah bersama kami melalui telepon di 02604244 atau sahabat MK bisa langsung mengirimkan rekaman tilawahnya melalui WhatsApp kami di 0811234149. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia. Bagi sahabat MK yang baru bergabung bersama kami bisa langsung dibuka mushafnya di surat Al-Qalam. Kita akan dilanjutkan di pembahasan tilawah di surat Al-Qalam ayat 46. Bisa kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar setia MKFM dalam program mengaji, kita bersama-sama berinteraksi dengan kalam Rabbi yang mudah-mudahan ini menjadi syafaat wasilah kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan ke ayat yang selanjutnya, ayat 46, yang nanti mungkin kalau ada yang masuk bisa langsung dipotong saja, kemudian diperdengarkan bacaannya, kemudian kita akan sama-sama mempelajarinya atau mengoreksinya. Di ayat 46 kita akan menemukan juga hukum-hukum yang sudah kita pelajari dan tidak akan jauh kemana-mana tentang ahkam an-nun as-sakinah, hukum-hukum nun sakinah, bagaimana cara membacanya, wa tanwin ataupun ada tanwin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Di ayat 46 ini yang pertama kita masih menemukan izhar syafawi. Cara membacanya tadi kita telah contohkan seperti halnya wa umli atau lahum i. Amtas, jangan kita tahan menjadi amtas, maka itu keliru. Yang pas dan yang sempurna adalah amtas aluhum. Nah itu. Kemudian kita pun juga sama, masih di hukum yang sama adalah tas aluhum ajra. Jangan kita menahannya pula. Tas aluhum, maka cara membacanya tas aluhum. Nah, itu salah, maka yang benar am tas aluhum ajra. Kemudian kita akan menemukan ikhfa, hukum nun mati atau tanwin.
yaitu apa? Ajrong, dan sebelumnya apa? Qalqalah. Kita belum pernah membahas. Mudah-mudahan nanti di pekan depan kita bisa membahas materi tambahannya. Jadi ada selain praktis atau selain praktek, ada khazanah keilmuannya. Bagaimana teorinya? Oh, teorinya seperti ini. Prakteknya seperti apa? Prakteknya seperti ini. Biar apa? Biar ketika kita tahu praktek dan tahu juga teori. Walaupun metode-metode membaca Al-Quran sekarang dan dulu bahkan kebanyakan kan kita tidak perlu dulu mempelajari khazanah keilmuannya atau teori keilmuannya, tetapi coba saja anak-anak itu atau orang yang akan belajar suatu ilmu itu prakteknya dulu. Terkadang orang tidak perlu mengetahui praktek sholat misalnya, sudah saja ketika mau azan berkumandang, ajak ke masjid, ini seperti ini sholat. Jangan dulu kita menjelaskan sholat ini menurut bahasa ini, menurut istilah ini. Tidak usah, dalilnya ini tidak usah. Yang penting dia mau ke masjid, menirukan imam takbir, menirukan imam ruku, sujud dan lain sebagainya. Itu dulu yang harus dipelajari. Nah setelah itu mereka paham tentang gerakan-gerakannya, barulah diajari. Ini dalil sholat, ini dalil zakat, ini dalil puasa dan lainnya. Begitupun dengan Al-Quran. Coba kita review waktu kita belajar, pakai apa? Iqra. Iya, betul. Ada nggak teorinya? Enggak. Nggak ada kan? Iya. Nggak ada dia jelaskan A ini makhrajnya dari mana. Nah, iya betul. Bahkan juga tahu makhraj itu setelah SMP ya. Nah. Iya, jadi emang agak sedikit buat juga biasa kita bacanya. Iya. Ya, yang penting bunyi gitu. Yang penting kita keluar bunyi, itu sudah mantap. Nah, maka dari itu tidak usah kita malu untuk mempelajari Al-Quran. Gitu kan? Aduh, saya nggak bisa teorinya. Gak perlu dulu teori. Bagaimana cara membacanya dulu yang harus kita pelajari ya. Maka di sini pun sama. Ajrong ini adalah ikhfa. Huruf ikhfa bisa untuk tambahan. Yang pertama adalah ada baju di toko, ada 5. Ba, jim, to, kof sama ba. Baju di sama dal. Baju di toko, biar memudahkan untuk menghafal. Apa huruf huruf qalqalah? Oh, huruf qalqalah, baju di toko. Sudah cukup. Nah, cara membacanya gimana? Pantulkan. Ini sering sekali orang menganggap enteng ketika dia membaca qalqalah. Dan coba kalau kita perhatikan orang yang berada huruf qalqalah mati sebelumnya huruf hidup seperti ajron ini. Ada orang yang membaca seperti ini. Amtas aluhum ajrong. Mana pantulannya? Tidak ada. Ini kan keliru, tidak sempurna membacanya. Walaupun secara mana tidak merubah, tapi secara kesempurnaan dalam tilawah waratilil Qur'ana tartilanya tidak masuk. Harusnya cara membacanya amtas aluhum aja. Nah, ada pantulan. Nah, seperti itu. Qalqalah itu namanya. Amtas aluhum ajrong fahum. Nah, di sini ada hukum non mati atau tanwin, yaitu tanwin bertemu dengan huruf fa, namanya ikhfa. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya tidak seperti ikhfa ab'ad atau ikhfa yang memang dia lepas dengungnya. Kalau ikhfa yang lepas dengungnya kan seperti ini. Nah, jadi dengungnya terlepas. Tapi kalau ini membacanya dia seperti ifhar, tapi dengungnya di atas, lidahnya di atas langit-langit. Ajrong, tidak ajrong, tapi ada nunnya dulu. Ajrong. Nah, ini perlu latihan yang ekstra. Dulu kan kalau belajar tajwid itu sampai mulut itu dipegang sama guru kan, harus seperti ini. Nah, gitu kan. Maka di sini ajrong fahum. Maka ketika mendengar kita, oh ini dengungnya terlalu dengung lepas, maka ini belum tepat. Tapi kalau membacanya ajrong
fahum. Nah, seperti itu. Dan huruf fa ini paling banyak di antara huruf-huruf yang lain, di antara ahkamun nun as-sakinah wa tanwin dalam hukum nun mati atau tanwin. Dan di sini adalah tanwin fathah. Kemudian fahum mim maghramin muthqalun. Nah, kita menemukan hukum mim kembali. Mimnya ada dua, mim bertemu mim, idgham mutamatsilan, idgham yang serupa. Bagaimana cara membacanya? Yang penting cara membacanya tadi ajra fahum ini minimal ditahannya sama dengan gunnah tadi. Fahum, begitupun tadi dengan ikhfa. Ajra minimal 2 harokat. Di sini pun fahum, fahum. Jangan terlalu cepat. Fahum mim, tidak ada hukum. Tapi membaca dengan menghayati bacaannya. Fahum mim. Kemudian kita akan bertemu dengan nun mati, hukum nun mati atau tanwin. Apa? Di sini ada idgham bi gunnah. Bacaannya seperti apa? Mim maghramin muthqalun. Langsung 2. Yang pertama adalah nun mati menghadapi huruf mim, nun mati menghadapi huruf mim. Yang kedua tanwin kasrah menghadapi huruf mim. Cara membacanya sama, yaitu tahan 2 harokat. Idgham dileburkan huruf nunnya kepada huruf idgham bi gunnah tersebut. Cara membacanya mim maghramin muthqalun. Nah, yang terakhir mad arid lisukun. Kita akan menemukan banyak sekali mad arid lisukun. Pokoknya mad tabi'i yang ada di akhir ayat atau akhir kalimat, maka ini yang namanya mad arid lisukun. Yang perlu dipahami di ayat 46 ini bahwa huruf ghain di situ adalah bukan huruf qalqalah. Tidak boleh kita pantulkan seperti ini. Mim maghramin muthqalun, ini keliru. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya mim tahan, kemudian langsung masuk ke huruf ra. Mim maghramin tidak boleh mag seperti itu. Jadi itu ayat 46. Itu paling Herda. Lanjut saja? Ya, Oke, kita lanjutkan mudah-mudahan sampai ke ayat 52. Iya, mudah-mudahan. Di ayat 47 langsung kita akan contohkan di ayat 46 kemudian masuk ke 47. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Di ayat 47 juga masih sama, kita akan menemukan hukumnya sama dengan umli lahum atau am tas'aluhum. Cara membaca jangan ditahan dan hanya selewat. Membacanya am ing, jangan ditahan am ing, salah. Kemudian kita menemukan lagi hukum mati, yaitu indahum. Ini nun mati bertemu dengan huruf dal. Mungkin nanti ada kesempatan kita akan menjelaskan tentang ikhfa. Ikhfa itu ada berapa, kemudian cara membacanya seperti apa, hurufnya pun ada berapa, dan paling banyak di antara huruf-huruf yang lain. Cara membacanya seperti apa ini? Sama, contohnya seperti tadi ajran fahum. Ini cara membacanya am indahum. Jangan lupa jangan membaca am indahum, maka ini salah. Cara membacanya gimana? Yang tepat ain. Bedakan a sama a. A'udzu. Ya, ini suka keliru ketika mungkin di ain itu ketika harokatnya dhammah. Ini lebih mudah. Ya, betul. Ya kan? Kenapa? Orang lebih bisa ngirum. Oh kan? Oh, udah jelas. Tapi ketika dia kasroh, ya kan? Kasroh atau fathah ini agak susah membedakannya antara ain sama alif.
apalagi kalau sukun. Nah, apalagi kalau sukun, terkadang kita tidak membacanya tidak terdengar ainnya, harusnya dibaca a, kita bacanya a. Iya. Nah, seperti itu. Maka ini pun sama, harus diperhatikan huruf ainnya. Indahum. Kemudian yang selanjutnya adalah indahumul ghaibu. Ada al hukum alif lam. Di sini adalah al-qamariyah. Al-qamariyah harus jelas, tidak boleh dibaca samar seperti al-syamsiyah, harus jelas. Maka membacanya indahumul ghaibu, ada a-nya terdengar, mul, dan tidak boleh ditahan, mul ghaibu, langsung saja hanya selewat. Indahumul ghaibu. Yang selanjutnya fahum yaktubun. Fahum ya sama dengan umli atau lahum i atau amtas alhum, tidak boleh ditahan. Yang terakhir tetap kita menemukan man arid disukun yang panjangnya 2 sampai 6 harakat. Fahum yaktubun. Cara membaca kaf juga kalau bisa, karena dia mempunyai sifat hamas, seperti membacanya bukan ada pantulan, ada kayak taat. Jadi membacanya yaktubun. Nah, seperti itu. Jadi di ayat 47 ini cara membacanya indahumul ghaibu fahum yaktubun. Nah, seperti itu. Kemudian fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum. Nah, ini kita akan menemukan banyak sekali, salah satunya di kalimat fasbir. Mungkin so ini adalah huruf yang salah satu yang memang berat untuk latihan kita. Kenapa? Yang seharusnya kan yang monyong itu ketika ada sukun saja. Di semua huruf hijaiyah atau huruf tahaji, hanya ketika huruf itu ada berharokat dhamma ketika harus monyong. A harus dibuka mulutnya, I harus dibuka mulutnya. Tapi U kalau tidak monyong tidak akan sempurna. Maka membacanya A harus buka, I buka ketika ada dhamma, U maka harus dimonyongkan. Ya. Maka begitupun dengan so. So ini ketika dia tidak ada dhamma tidak boleh monyong. Nah, ini kan yang susah untuk so ini. Coba buka mulutnya, so bisa nggak tidak monyong, kan susah. Makanya ketika di analisa yang kori-kori memang susah di huruf so ini. Kita akan menemukan pula hukum ro tafkhim. Kemarin kita sudah bertemu ya, ro tafkhim bertemu. Nah, di sini adalah ro tarkik yang sekarang kita ketemu. Apa itu ro tarkik? Kemarin hanya ketemu ro tafkhim yang ro-nya itu pertama ro berharokat fathah, yang kedua ro-nya mati tapi sebelumnya fathah. Nah, itu juga ro tafkhim. Dan yang ini adalah fasbir ini cara membacanya dibuka mulutnya. Fasbir, jangan dimonyongkan. Fasbir beda. Nanti akan menjadi tebal fasbir kalau dimonyongkan. Dan ro ini tidak ada kaitannya dengan bibir. Maka harus membacanya fasbir, ro-nya itu ya kita pernah pelajari bahwa ro-nya Teh Wirda ini yang bagus. Ya. Fasbir cara membacanya. Dan cirinya apa? Ada ro sukun sebelumnya kasroh. Sebelumnya kasroh atau ro-nya sendiri yang berharokat kasroh. Maka ini disebut ro tarqiq atau ro tipis dibacanya. Fasbir li hukmi rabbik. Nah, li hukmi rabbik, ro-nya juga ro tafkhim, ro tebal karena ro-nya ro fathah. Wala takun. Nah, di sini kita menemukan ikhfa yang dengungnya lepas.
tidak usah kita seperti tadi kita membaca ajron, tapi kita wala takum, lepas aja takum ka, ketika ada kaf dan kof maka dengungnya lepaskan, tidak usah ditahan-tahan. Wala takum kaso, nah ini ahkam nun wa tanwin, hukum nun mati atau tanwin. Bagaimana cara membacanya? Tahan 2 harakat minimal. Wala takum ka sahibil hut. Nah, kemudian kita akan menemukan pula lagi hukum al. Di sini pula al qamariyah bil hut. Kemudian mad ini tetap kita akan bertemu. Di sini adalah wawu mati sebelumnya dhammah dan panjangnya cukup 2 harakat. Kemudian Iznada wa huwa makzum. Di kalimat if ini yang orang sering ada pantulan, betul kan? Ya, ketukar sama gak biasa. Nah, ada pantulan, kok ini ada pantulan, padahal bukan huruf dal, bukan huruf qalqalah. Nah, seperti di surat An-Nazi'at kan, idznada. Nah, padahal nggak ada pantulan harusnya. Harusnya kita membaca tahan aja. Iznada wa huwa Terus belajar jangan membaca if dan jangan membaca is seperti zai, apalagi ij. Harus pas zalnya. Hukum zal ini seperti fa. Hukum zal seperti fa kita membacanya. Iznada tetap di ayun aja. Nah, ini adalah nada ini mad tabi'i kita bertemu. Walaupun setelah dalnya ada ya. Ada ya tapi tidak ada apanya? Tanda bacanya juga tidak ada tanda baca, tidak ada titiknya. Ya. Ini adalah yang dinamakan dengan alif maksurah. Alif maksurah tanda panjang. Iznada. Bagaimana katanya? Aduh, bingung ini kan, kadang orang ada yang bingung. Maka ini namanya ketika menemukan ya, bentuknya ya, memang ya, tapi dia tidak bertitik, maka ini disebut alif untuk panjangnya. Sebenarnya bisa saja dalnya menggunakan alif. Ya kan, inilah mukjizat Al-Qur'an dan gramatika Al-Qur'an harus seperti ini. Tidak bisa kan kita membuat kalimat sendiri. Udah aja nada ini tidak boleh memakai ya seperti inilah, bingung. Udah aja kita ganti ya yang tidak bertitik ini dengan alif dan fathah berdirinya tidak usah diberdirikan. Walerkeun wah gitu. Ya tidak bisa seperti itu. Inilah mukjizat Al-Qur'an. Iznada wa huwa makzum. Tetap kita menemukan manarid lisukun. Lanjut. Break. Siap. Sebelum break nih mau nanya dulu. Ini kan tadi di ayat 48 makzum. Nah, ini cara kita membedakan membaca do sama do yang temannya sob itu seperti apa? Nah, ini cara membacanya memang ketika kita mendengar. Ini susah kalau membedakan. Nah, ya. Makzum dengan bahkan dengan zal. Dengan zal ini susah. Makzum dia membaca makzum zal atau makzum lebih tebal daripada zal. Nah, maka ini harus pula latihan mendengar murotal. Oh, ketika ada zo, ada mendengar murotal juga. Tapi kalau tidak paham dan tidak pernah baca mah nggak bisa, ya kan? Iya, betul. Maka dari itu minimal kita membacanya, cara membedakannya. Karena nanti ada perbedaannya ketika didengar itu sangat jauh. Seperti misalnya ja dengan zal itu kan bisa kita ketika mendengar, oh ini harusnya salah, harusnya ja tapi dibaca za. Atau yang jauh lagi a dengan h kan jauh. Itu bisa langsung didengar. Tapi kalau ini ketika didengar ya
Ini kan artinya perbedaannya tidak jauh, serupa makdhum ini antara zal dengan zo, dengan zo, zu, bahkan zu ini dengan zal ini hampir sama makharijul hurufnya. Seperti itu cara membedakannya. Kita sering-sering mendengar kalimat mazmum atau makdhum pakai zal dan mazmum pakai zo. Dulu kita pernah, kalau sekarang di metode umi ada seperti itu. Jadi ada perbedaan huruf ketika membaca, tidak boleh sama antara za, zo, zai, jim. Itu kan seperti itu. Maka itu cara membedakannya. Nah, berarti memang sih semuanya kembali ke diri kita sendiri Ya, bagaimana betul. kita untuk terus mempunyai rasa kemauan untuk terus belajar. Itu tadi juga simai gitu mendengarkan gitu. Jadi memang semuanya bagi sahabat MK di rumah memang sebenarnya kembali lagi ke kita, bagaimana kita ada kemauan untuk terus belajar sehingga kita insya Allah kalau memang kita istiqomah semuanya insya Allah akan mudah. Iya. Baik sahabat MK, tadi kita sudah tilawah Al-Qalam dari ayat 45 sampai 48. Bagi sahabat MK yang ingin langsung bergabung tilawah bersama kami bisa melalui telepon kami di 0264244310 atau sahabat MK bisa mengirimkan rekaman tilawahnya melalui WhatsApp kami di 0811234149. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia. Sekali lagi sahabat MK bisa langsung bergabung tilawah bersama kami melalui telepon di 0811234149. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia. Baik sahabat MK, saya Yuda Khairunisa akan kembali setelah informasi berikut ini. Tetap di 104,9 MK FM Subang, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu karakter muslim sejati ialah kuat fisiknya. Di masa pandemi, kita harus tetap rajin berolahraga. Salah satu olahraga yang sedang digemari ialah bersepeda. Toko MK menyediakan sepeda lipat baik full ibadah dengan harga Rp4.300.000. Anda sudah bisa mendapatkan sepeda lipat beserta jaket untuk bersepeda. Sepeda bisa diambil di Jalan Abdurrahman Hakim nomor 13 MK FM Subang. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi di 0811234149. Sekali lagi, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi di 0811234149. Orang Subang asli. Bukan orang Sumedang asli. Aduh, Sumedang. Sini ngontrak. Ya, Sini ngekos ya, ngekos. Kos. Ngekos di deket kopi. Oh, kopi. Serang neta apa? Ya. Sudah bilang Subang. Orang Subang. Oh. Orang asli nama orang Serang, Banten. Banten. Di sini di pondok tinggalnya. Sini pondok. Gaden. Oh, dikasih mes ya? Ada mas. Ada yang masuk ke kita abis ini berarti review aja terus closing aja. Ini ibu sih rajin banget. Jadinya. Ya. Lalu Orang sini kan orang mana? ya. Orang sini kan? Iya, Subang. Tapi Subang nggak ada Subang mana ini? Kayak orang mana loh?
Saya kan bentar lagi azan Isya. Nge-view-nya jangan terlalu banyak. Ini udah 5 menit lagi ke Isya. Dan habis sama langsung nggak ada lagi. Nggak ada. Nanti ada lagi jam 9:30. Kita habis Isya karena langsung mulai. Apalagi sekarang ada kajian Agim. Oh, iya. Jadi memang harus langsung ke Bandung. Ya kalau dulu biasanya Agim. .9 MKFM Subang, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kembali lagi bersama saya Wida Khairunisa dalam program Mari Mengaji. Alhamdulillah sahabat MK, kita sudah memasuki sebentar lagi azan Isya. Sebelumnya kita akan memutar dulu rekaman tilawahnya. Ini sudah ada yang masuk dari Ibu Rosli. Bisa kita putar dulu. Kedengar Sat? Siap. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bisa Nah, Masya Allah, syukran ala qiraati Ibu Rosi. Mudah-mudahan apa yang telah dipelajari, apa yang telah dibaca menjadi syafaat nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah keistiqomahan beliau untuk belajar bersama-sama mengaji, kemudian khairukum man ta'allama Al-Quran, terus belajar Al-Quran. Ini mudah-mudahan bisa istiqomah sampai akhir hayatnya. Tadi di ta'uz terdengar a'udu. Nah tadi itu mungkin saja Ibu Rosi membacanya a'udhu, tapi ada ketidakjelasan, kemudian dijazman menjadi dal, ya kan? Tadi seperti zo dengan za ini, terkadang zo ini terdengar za, maka dari itu tadi terus istiqomah, terus belajar mengucapkan a'udzu billah zu zazidu zanzin dun dan zazidu zan za az if uz a'udzu billahi minasy syaitan. Misalnya alhamdulillah sudah bagus, dan tadi membaca umli sudah bagus alhamdulillah, wa umli lahum. Nah di kalimat inna tidak boleh panjang. Kalau kita panjang maka jadi kan begini, ada yang dia ketika kita baca tidak merubah arti, ada yang dia baca merubah arti. Nah ini termasuk merubah arti. Artinya gimana? Inna merubah artinya. Kalau inna artinya sesungguhnya, kalau inna sesungguhnya kami, maka harus membacanya inna kaidi, jangan inna
inna kaidi. Nah, seperti itu. Dan itu bisa merubah arti. Inna, banyak sekali yang dia ketika membaca salah maka akan merubah arti. Ini akan terus diperhatikan dan terus dikomah untuk belajar. Kemudian di kalimat tadi alhamdulillah di ayat 46 sudah bagus. Tas'aluhum ajrongnya, ikhfa'nya, kemudian mim maghramin mufqalunnya, tahannya ada. Kemudian di kalimat am indahumul ghaibu fahum yaktubun juga sama. Nah, di kalimat fa tadi yang masih ragu-ragu, Rosi membaca dengan pa. Mungkin orang Sunda asli. Orang Sunda asli jadi membacanya pa. Fasbir, maka sempurnakan dengan kalimat fa-nya, F-nya. Fasbir li hukmi rabbika wala takun. Ikhfanya udah bagus, ikhfanya lepas sekali. Wala takun, maka tidak boleh grogi, santai. Tadi bacaan yang pertama sudah bagus. Wala takun, kemudian ketika dia Rosi ini ragu, malah membaca lamnya nggak panjang. Jadi yang pertama tadi udah bagus, wala takun. Ketika dia grogi, maka menjadi akan salah, tidak panjang lamnya. Kasahibil huti ifnada, juga sama ifnada. Dan yang lebih tekankan memang tadi itu huruf dha ini agak susah dan pasti larinya ke zal. Tadi Ibu Rosi mengucapkan membaca makzum, jelas sekali dal. Maka lebih dimonyongkan kembali saja. Kalau susah ini gimana? Monyongkan saja dulu untuk belajar dha-nya. Dha, makzum, makzum. Nah, makzum seperti itu. Tidak minimal jauh, minimal berbeda dengan zal. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan nanti di pertemuan yang selanjutnya di ayat 49 sampai ayat 52. Mudah-mudahan itu paling review dan koreksi dari saya. Mudah-mudahan Ibu Rosi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah Ibu Rosi sudah bergabung di Al-Bahdi bersama kami dan juga kita sebentar lagi juga azan bisa. Mungkin kita bisa langsung closing statement. Ya. Para pendengar setia NKFM 104,9 di Kabupaten Subang khususnya dan dimanapun antum berada, mari mengaji ini adalah bahwasanya kita terus belajar mengaji, dan orang yang tidak akan mendapatkan ilmu adalah al-mustahi wal mustakbir. Orang yang tidak akan mendapatkan ilmu itu ada dua. Siapa saja? Yang pertama orang yang malu. Dulu pernah Rasul menjelaskan tentang hadis bab ilmu ketika ada 3 orang yang mendatangi majelis ilmu. Salah satunya orang yang malu ketika datang ke majelis tapi dia balik lagi ke rumah tanpa menemui majelis tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Yang kedua adalah al-mustakbir, orang yang sombong. Naon belajar sama dia mah tidak ada ilmunya. Naon belajar sama ustaz anu mah, guru anu mah, nggak usahlah, saya juga bisa. Apalagi yang gurunya itu di bawah umurnya, dia mas pantaran saya. Nah, ini orang-orang sombong ini yang tidak akan mendapatkan ilmu. Maka dari itu teruslah istiqomah dalam belajar. Tidak usah menghiraukan apa kata orang. Kalamun nas la yantahi. Orang akan berbicara itu tidak akan henti-hentinya, ya kan? Tidak akan henti-hentinya orang membicarakan kita. Makanya terus kita belajar istiqomah menjadi orang yang terbaik dalam mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Minimal kita berinteraksi terus dengan Al-Quran. Berapa hari, berapa ayat kita membaca Al-Quran ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus kesehatan kepada kita dan segera berakhir virus-virus yang ada di muka bumi ini, dan kita selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat disampaikan. Shallallahul azim. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Tadi banyak banget doa yang saya sampaikan, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tadi kita juga sudah tilawah dari surat Al-Qalam ayat 45 sampai 48. Semoga kita bisa berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.
Jazakumullah Ustaz sudah datang langsung ke studio untuk tilawah bersama kami. Bagi sahabat MK, simak selalu mulai mengaji setiap hari Senin sampai Jumat dari ibadah maghrib hingga menjelang adzan Isya. Saya Uda Khairunisa dan Ustaz Muhani pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.